post COVID-19 pandemic passenger shipping operation in Taiwan. Kemudian juga ada Dr. Hartanto yang akan membahas mengenai manner strategy transportation in pandemic situation as a solution. Kemudian juga ada Prof. Joni Emerson yang akan berbicara dari sisi hukum, bagaimana rekonstruksi hukum transportasi dalam menghadapi pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru atau reconstruction of the law of transportation laws in facing new adaptation habit. Kemudian tentunya juga nanti ada Profesor Erika Buhori yang akan berbicara bagaimana transport reposition ini dari sisi multimoda. Baiklah Bapak Ibu sekalian, juga sudah hadir di tengah-tengah kita Dr. Harya S. Dillon dari Sekretaris MTI Pusat. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Ya. Kemudian baiklah untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara untuk hari ini. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Melawati Agustin dari Sekretaris MTI Wilayah Sumatera Selatan. Baiklah untuk susunan acara hari ini, yang pertama itu adalah pembukaan oleh Ketua Umum MTI, Profesor Dr. Insinyur Agus Taufik Mulyono, MT IPU ASEAN Engineering. Kemudian selanjutnya diikuti oleh launching web MTI Wilayah Sumatera Selatan oleh Ketua MTI Wilayah Sumsel. Kemudian kita lanjutkan masuk dengan sesi presentasi. Presentasi yang pertama itu kita persilahkan kepada Prof. Tai Cherlen or Prof. Ted. Kemudian yang kedua Profesor Erika Buhori. Selanjutnya yang ketiga Profesor Dr. Hartanto. Dan yang terakhir Profesor Dr. Joni Emerson. Setelah 4 pembicara nanti selesai membacakan atau menguraikan presentasinya, sambil pembicara presentasi, para peserta silakan boleh bertanya pada kolom chatting yang ada. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan beberapa pertanyaan akan dipilih oleh host untuk dibacakan dan ditanyakan kepada presenter. Kemudian yang terakhir penutupan oleh Ketua MTI Wilayah Sumsel. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada acara yang pertama, yaitu pembukaan acara webinar ini oleh Ketua Umum MTI Profesor Dr. Insinyur Agus Taufik Mulyono, MT IPU ASEAN Engineering. Untuk Bapak silakan untuk membuka acara ini. Terima kasih. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat, salam bersih, salam selamat untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati dan saya banggakan tentunya adalah masyarakat transportasi Indonesia, wilayah Sumatera Selatan, yang pada saat ini telah melaksanakan webinar yang berskala internasional dan mendatangkan beberapa pembicara dari beberapa negara dan wilayah kita. Khususnya adalah ketua umumnya, Ibu Profesor Erika Buhori, ini kakanda saya ini, yang tidak pernah berhenti untuk menyuarakan menuju transportasi yang beradab. Terima kasih dan saya hormati Profesor Tai Cherlen dari Taiwan, kemudian Profesor Joni Emerson dari Untas Sriwijaya yang merupakan Wakil Ketua MTI Wilayah Sumatera Selatan untuk bidang regulasi dan advokasi. Kepada Dr. Hartanto, ini sering kami bertemu urusan-urusan terkait dengan sumber daya manusia bidang kelautan, khususnya sekolah vokasi politeknik. Izinkanlah dan saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan pendamping saya setia di dalam memanage organisasi yang begitu banyak cabangnya dan wilayahnya. Sahabat saya, Adinda Dr. Haryo Kokok Dillon, saya manggil Mas Sekjen, Mas Kokok karena masih milenial. Dan seluruh peserta webinar yang tidak bisa disebutkan satu persatu, sahabat-sahabat setia, pemerhati transportasi, seperti di sini terlihat banyak, ya, seperti yang dari Malang, Dr. Sony,
dan semua kawan. Ya, mohon maaf tidak bisa memberi satu persatu, dan moderator Dr. Melawati Untas Sriwijaya yang juga adalah sekretaris MT Wilayah Sumatera Selatan. Mohon maaf Ibu Profesor Erika. Di sini juga ada Profesor Muji dari Semarang. Saya sedikit izin paparan walaupun sebentar sebagai pengantar barangkali bermanfaat. Ya. Izin sebentar. Tidak bisa ya? Bisa share aja. Dimatikan oleh host ini. Tidak bisa. Kecuali hostnya buka. Oke? Iya, Ya. iya Pak, bentar saya Baik. dibuka. Ya. Tarik dulu. Ya, oke, sudah. Baik. Jadi early warning, adaptasi kebiasaan baru, kata kuncinya adalah perubahan perilaku bertransportasi menuju transportasi yang beradab. Mudah-mudahan nanti Prof. Tai Chen Ling dan semua pembicara lebih fokus kepada persoalan bagaimana melakukan edukasi perubahan perilaku itu. Jadi kalau saat ini sebenarnya kita mengalami sebuah persoalan ambyar itu bubar. Bubar itu apa ya? Kalau dalam bahasa Sumatera Selatannya nanti Bu Prof. Erika saya bisa menjelaskan. Jadi ini adalah kita kembali kepada nilai kemanusiaan, ya, yaitu bagaimana kita membangkitkan kognitivitas kecerdasan kita, afektifnya perilaku kita, dan psikomotoriknya kita harus sehat. Jadi harus sehat, berperilaku yang cerdas. Inilah kunci untuk menuju adaptasi kebiasaan baru bertransportasi. Tentu nanti Profesor Joni kami harapkan juga bisa memberikan masukan bagaimana menuju perubahan perilaku itu. Regulasi apa yang harus disiapkan, dan tentu Dr. Hartanto akan menyampaikan bagaimana SDM yang disiapkan, dan tentu nanti Profesor Tai Chen akan bercerita bagaimana perubahan perilaku yang ada di Taiwan. Ini adalah gambaran bagaimana anjloknya semua dunia penerbangan, dunia pelayaran, dunia perkeretaapian, bahkan angkutan umum, transportasi jalan. Nah, saat ini kita tentu tidak perlu lagi untuk melihat polemik-polemik yang sudah berjalan, ya, karena energi kita akan habis. Mari kita bicara policy apa saja yang dilakukan pemerintah, bagaimana monitoring evaluasi, dan bagaimana impact-nya. Perilaku kita ternyata belum siap, transportasi kita tersendat, logistik macet, ekonomi jatuh bebas. Ya. Tapi kita jangan terjebak, insan pemerhati transportasi, seluruh sahabat saya, itu jangan terjebak, mari kita bangkit. Untuk bangkit kita melakukan lesson learn, salah satunya hari ini adalah lesson learn yang dilakukan oleh MTI Sumatera Selatan. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi MTI yang lain di dalam etika berorganisasi, di dalam menjalankan fungsi organisasi. Ini adalah menuju lesson learn. Di dalam lesson learn tentu ada improving, ada worsening. Ya, itu yang akan kita lihat. Tentu kita ingin mencari improving, tetapi jangan melupakan kita harus memperbaiki worsening-nya. Oleh karena itu, kata kuncinya adalah keseimbangan perilaku di dalam AKB. Nah, siapa yang berubah? Nah, kata kuncinya adalah bahwa kesehatan Panglima yang mengatur semuanya. Jadi kita mau apa, diatur kesehatan. Yang kedua adalah hukum. Hukum itu adalah aturan. Ya, norma, pedoman, standar, manual, dan kriteria. Ini yang harus dipatuhi. Ini adalah Panglima kita. Ya, tujuannya adalah membentuk transportasi yang beradab, protokol transportasi, keseimbangan, nilai kemanusiaan, dan produktivitas yang lebih baik perlu untuk selalu disempurnakan. Dan kami mengingatkan bahwa insan transportasi sebaiknya juga memperhatikan bagaimana nanti persoalan-persoalan di dalam menuju transportasi beradab itu, pengaturan di dalam moda, di dalam intramoda, di dalam antar moda, dan di dalam antar zona. Nah, ini kata kunci yang harus kita pegang, dan tentu edukasi kepada mahasiswa khususnya, dan kepada publik, kita mengingatkan harus ingat di dalam moda,
intramoda, antar moda, antar zona. Siapa yang berubah? User dan perilaku dan operator. Ya. Usernya mau berubah, ternyata operatornya tidak. Operator yang berubah, usernya belum. Nah, ini adalah tugas kita bersama. Mudah-mudahan webinar ini bisa membantu menyelesaikan ini. Sedikit gambaran bagaimana pola antar zona kita, risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah. Tentu kita akan memilih opsi ketiga, menyeimbangkan kepatuhan dan produktivitas. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, tetapi sedikit mengingatkan, barangkali nanti Prof. Tai Cherlin, nanti saya mohon Dr. Koko bisa menyampaikan dalam bahasa Inggris sedikit apa yang saya paparkan kepada Prof. Tai Cherlin, pergerakan orang dan penyebaran COVID. Ya. Jadi ini adalah antar zona, ya, pergerakan COVID antar zona. Tetapi sampai pada satu zona, maka yang harus diwaspadai adalah transmisi lokal. Dan transmisi lokal itu dilakukan oleh transportasi lokal, mobilisasi lokal. Ini memang sulit untuk dicerna. Ya. Demikian pula yang antar zona. Ya. Terus itu mengimport COVID. Ya. Dan ini gambarannya, ini sedikit saya gambarkan di dalam sebuah gambar sederhana. Jadi kalau kita lihat perjalanan transportasi dari akses, ya, kemudian areal simpul asal, kemudian main trip, kemudian areal simpul tujuan dan agris, itu yang kita lihat adalah bagaimana tingkat penularan COVID itu di dalam transportasi. Ya, akses masuk terminal, kemudian menuju terminal area publik intramoda antarmoda, kemudian masuk terminal area steril, kemudian di dalam moda. Perjalanan menuju zona berikutnya di dalam moda keluar ke terminal area steril, kemudian ke terminal area publik, intramoda, antarmoda, baru akses keluar terminal. Ini yang barangkali insan transportasi seperti kita perlu memberikan edukasi publik, ya, bagaimana proses-proses terjadi. Kalau kita lihat risiko penularan itu terjadi di dalam moda. Mungkin Profesor Tai Cherlin akan bisa menjelaskan. Ini di dalam moda ini luar biasa tingginya penularan COVID, ya, baik itu di pesawat, di kapal, di kereta, maupun di kendaraan darat. Ya. Ini tentukan seperti ini. Ini adalah gambaran setelah kami konsultasikan dengan para ahli penyakit menular. Tidak kalah pentingnya adalah tentu ada ini, yaitu antar zona. Bagaimana dari zona risiko tinggi ke zona risiko rendah. Selain persoalan yang tadi di dalam transportasi, tapi kita juga menghadapi antar zona. Ini barangkali Prof. Johnny Emerson yang perlu untuk disempurnakan. Karena yang lengah adalah antar zona itu tidak menjadi perhatian sekarang. Dicampur aduk, jadi orang turun dari perjalanan pesawat misalnya, dari Surabaya ke Jogja, itu bercampur penumpang dari yang turun dari zona rendah ke zona rendah di Jogja misalnya, dan zona tinggi ke zona rendah. Itu masih bercampur. Sebenarnya nggak boleh bercampur. Nah, kalau bercampur itu tinggi resikonya. Nah, tapi kami gambarkan seperti ini. Ini Prof. Johnny yang belum, Prof. Erika, ini juga belum, teman-temanku semua, sahabatku transportasi, ini belum menjadi persoalan. Ya, tetapi lama-kelama menjadi sebuah persoalan. Ya, nanti mungkin Dr. Koko akan punya pengalaman juga bagaimana melihat Jakarta. Ini gambarannya adalah asal tujuan protokol dari zona setara tinggi, protokol menuju zona yang lebih rendah, protokol dari zona yang setara rendah, dan protokol menuju zona yang. Dan ini banyak terjadi terutama perjalanan antar zona, seperti di pesawat dan di kapal, ya, di transportasi laut. Ya, mungkin Taiwan sudah memikirkan ini, kita belum. Karena apa? Karena kita kepulauan, yang zona-zonanya banyak, itu yang seperti digambarkan tadi. Ya, ya, ini adalah muatan kriteria protokol yang kami usulkan. Ya, walaupun masih belum begitu tertarik barangkali, ya. Tapi ini yang kami usulkan saat ini. Ya. Kemudian, ya. Nah, ini protokol pelayanan penumpang antar zona. Ya. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan satu persatu, bahannya ada, nanti bisa dibagikan oleh panitia. Dan ini usulan kami bagaimana destination organization tinggi ke tinggi, tinggi ke rendah, dan sebagainya. Ya. Ini yang belum menjadi
bagian, barangkali Prof. Joni Emerson nanti bisa memberikan masukan banyak. Ini adalah protokol barang antar zona. Ya, kadang kita kurang memperhatikan barang dari daerah risiko tinggi ke daerah risiko rendah itu harus bagaimana atau sebaliknya. Ya, ini adalah kuadran-kuadran di mana ini adalah protokol-protokol yang kami ukur, bisa diukur. Ya, ini adalah program. Nah, kata kuncinya adalah AKB menuju transportasi yang beradab. Dari mana dimulainya? Nah ini. Tentu yang pertama, kita jangan bosan-bosan melakukan edukasi publik, yaitu pembelajaran kehidupan yang sehat bersih, patuh terhadap protokol kesehatan dalam bertransportasi dengan kepatuhan 3M. Kadang-kadang masyarakat publik itu kalau berkerumun di terminal, di pelabuhan, itu merasa bahwa dengan menggunakan masker itu sudah cukup. Tidak pernah memperhatikan menjaga jarak, apalagi mencuci tangan. Saya amati seperti itu. Ya, asalkan pas masker tuh rasanya sudah selesai urusannya. Nah, ini kewajiban kita untuk melakukan edukasi publik. Contoh berkehidupan, atau misalnya berlalu lintas di dalam AKB yang beradab, dimulai dari mana? Regulator memberikan contoh yang baik, pemimpin, pejabat, penegak hukum, tokoh ya, masyarakat budaya agama, akademisi. Ya, ini tidak skala pentingnya. Kaum terpelajar seperti guru, dosen, mahasiswa, siswa. Ini juga harus memberikan contoh yang terbaik. Jadi sebenarnya kata kuncinya itu humanitarian, memberikan contoh yang baik kepada untuk transportasi yang humanis. Yang kedua adalah kolaborasi antar komunitas untuk saling melakukan edukasi, mengingatkan AKB bertransportasi yang harus patuh terhadap protokol kesehatan. Reaktivitas peran MTI harus mampu menempatkan nilai kemanusiaan, sehat, bersih, patuh, tertib di atas layanan publik di dalam AKB bertransportasi. Saya rasa MTI, walaupun bukan instansi politik, bukan organisasi politik, bukan organisasi birokrat, bukan juga regulator. Tapi MTI adalah kumpulan orang-orang yang memiliki hati mulia di dalam membangun transportasi yang beradab. Kita semua bersama seharusnya melakukan edukasi publik, mewujudkan transportasi yang beradab untuk melawan kebiadaban perilaku operator dan user. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas semua yang hadir dalam webinar ini, khususnya para pembicara. Selamat melakukan webinar, dan sekali lagi selamat kepada MTI wilayah Sumatera Selatan yang peduli, yang dapat dijadikan contoh untuk transportasi untuk MTI wilayah-wilayah yang lain, dan khususnya kepada Prof. Erika Buhari, dan saya mohon nanti Dr. Koko Dilon, Mas Sekjen MTI, bisa mendampingi moderator barangkali bersama-sama untuk bisa menjelaskan apa yang barangkali bisa dikomunikasikan apa yang saya sampaikan hari ini sebagai Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, dan saya mohon maaf apabila ada kata, kalimat, ucapan, tingkah laku saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. ATM atas sambutannya. Tentunya sangat memotivasi kita untuk melangsungkan acara webinar hari ini. Sebelum kita lanjut untuk launching web MTI Wilayah Sumsel oleh Ketua MTI Ibu Profesor Erika Buhori, mungkin dari MTI Pusat, Pak Koko, mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Dan terima kasih kepada rekan-rekan MTI Sumatera Selatan atas kegiatannya ya, sangat aktif melakukan kegiatan-kegiatan publik seperti ini dan membawa misi MTI sebagai fungsi edukasi dan advokasi. Dan dalam kesempatan kali ini memang topiknya ya topik yang sudah sering kita diskusikan, yaitu mengenai adaptasi kebiasaan baru atau yang kita serap dari bahasa Inggris ya, new normal. Dan di sini memang ini bergulir terus. Jadi bukan sesuatu hal yang sekali diputuskan, sekali dibahas lalu selesai. Ya, jadi memang apa yang kita ketahui mengenai pandemik ini, bagaimana cara menularnya, bagaimana menghindarinya,
penularan tersebut dan bagaimana nantinya kita harapkan berakhir, memang adalah suatu yang terus berkembang. Jadi memang terus perlu kita pantau, terus perlu kita bahas. Ya, jadi karena ini memang belum pernah kita alami ya seluas ini dan sedalam ini dalam pengalaman living memory ya, Tri, ya, sepanjang yang kita ingat bersama ini. Karena terakhir kali mungkin sejarah mencatat 100 tahun yang lalu. Saya kira yang dulu mengalaminya ya sebagai orang dewasa sudah tidak bersama kita lagi di sini. Jadi itulah kenapa sangat penting kita kembali sama-sama belajar dari sejarah tentunya, tapi tentunya juga 100 tahun yang lalu kita belum punya teknologi-teknologi seperti yang sekarang kita lakukan ini. Jadi itulah kesempatan unik bagi akademisi ya dan juga bagi MTI untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berbobot secara akademis, namun juga dikemas dalam bahasa-bahasa yang dipahami oleh publik. So, Professor Ted, I'd like to welcome you to Indonesia, well, virtually. And I see that you are in your Sunday best, so thank you so much for making the time on this auspicious day. We have we have the honor and the privilege of welcoming you, and so that you can perhaps share your thoughts, your expertise, and your experience in how to deal with this pandemic that we're facing. I note that Taiwan is among the top, in the top tier of how governments are dealing with the pandemic. So I think this is a very good opportunity for our Indonesian counterparts to learn from you, and hopefully we can take some of those wisdom, and hopefully we can recover from this pandemic and also the economic crisis that comes with it as soon as possible. So Professor Ted, thank you again and welcome. Okay, and thank you. The distinguished chairperson, August Taufik Muyono, and Professor Johnny Amizon. Okay, and especially Professor Erica. Good morning. So, morning. Yeah. So now just a moment. Let me manage. Okay, we got the photo here. Okay. Let me share my screen. Just a moment. My screen is here. Okay. Play. I don't know. This one. Yes, we can see your screen. All you need to do is make it full screen, and we okay. Okay, full screen. Okay, good morning. And the topics I'm going to share. I'm sorry, Prof. Ted. Your turn is after Prof. Erica Bukhari first to launch MTI web MTI for ePhone. Oh, okay. So I should stop for 10 minutes. Okay, good. Gimana Pak Koko? Ada yang mau disampaikan lagi atau kita lanjut agenda berikutnya? Silakan lanjut agenda berikutnya. Mohon maaf, saya pikir berikutnya adalah Prof. Ted. Silakan. Iya, nggak apa-apa. Baiklah, terima kasih Pak Koko atas sedikit sambutannya, menambahkan dari Prof. ATM tadi. Baiklah, kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu launching web MTI Sumsel, sekalian juga pembukaan untuk acara webinar kita oleh Ketua MTI Wilayah Sumsel, Profesor Erica Bukhari. Bu Prof, kami persilahkan. Ya. Thank you very much, Ibu Mela. Honorable Prof. Ted or Chen Lin, I'm very happy to be here. It is a privilege for us that you are here again, although it is in the online webinar. So that
I'm very lucky to have you here. And especially, I'm very lucky that in the very busy time of Professor Agus Taufik Mulyono, he has a time to share within a few minutes with us. Allow me to introduce our website. Bapak Ibu semua yang hadir di sini, kami ingin memperkenalkan website yang sudah kami buat. Memang baru, sangat minim, tapi kami akan memperkenalkan. Mudah-mudahan kita bisa sharing dan chat di sana. Dan izinkan beberapa menit kami akan menyajikan ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, website ini akan kita luncurkan. Alhamdulillah. Suara yang masuk tolong dihapus saja Bu Os. Mengembangkan peradaban transportasi jawabannya masyarakat transportasi membangun negeri menyembuhkan tanah. Yes. Ya, Bu Prof, kita lanjutkan dengan pembukaan acara webinar ini, Bu Prof. So, Professor Melawati, is it my turn to give my talk? After the session, you will turn for your presentation. Oh, okay. It's time for my presentation. Good. Okay. So, so my topic is about post-COVID-19 pandemic passenger shipping operation in Taiwan. Because Professor Erica, she gave me some idea. She gave me some the topic. She said she want to do something about transportation, and especially what is the practice of in Taiwan after the COVID-19. As you know, I'm from National Taiwan Ocean University, so everybody, so I'm more familiar with shipping. So especially I'm now working with a research project with one of my PhD students. She's from University of from Erica's University. Okay, so I'm quite familiar with the topics about the passenger shipping operation in Taiwan. So just share some practices here with you. Okay. If you have any further question, you can just email me. Okay. The three major development in passenger shipping here. The first one is strict quarantine control. Okay. Just like Professor Dr. Agus Taufik Mulyono, he showed us in the PPT file. Even though I don't really understand Indonesian language, but I know there are some quarantine control for transportation system in Indonesia. But here in Taiwan, we also have very strict quarantine control. So I'm going to share these topics. This is my first topic. And the second topic is the change of international cruise voyage routing. The city where I teach, right, my university is located in the northern part of Taiwan, the Keelung city. And we have a lot of cruise ships calling, international cruise ships calling our port. Okay, but after, as you know, as everybody knows,
in this pandemic, the cruise industry, right? Cruise industry is heavily hit by the pandemics. Okay, so what we have done now to help the cruise industries, the cruise shipping company, they try to still keep their company operational, okay, under the pandemic situations. Okay, so I'll show you what we have done to make it become possible. Okay, and the third is increasing cross-border express cargo volume via seaport. The reason why I raise this issue here is not only important to Taiwan, but I also believe this train is also important for the southern Sumatra province. Okay, because last time, I think it's last year, right? I visit Professor Erica, and she so kindly brought me to visit the port of Tanjong Abi, and I see finally some space they can use for there are some port area we can how to maximize the usage of the port area. Okay, so I think this probably we can learn something from Taiwan experience right here. Okay, here is the map of Taiwan. So Taiwan is an island economics. So we have one major island and surrounded by some small island. This island, Mazu Island, we have my university have campus here as well, branch campus here. Okay, we have Mazu Islands, we have Kinmen Islands, Penghu Islands, and Orchid Islands, and the Green Island. They call it Lü Dao. This is called Lanyu. So we provide a lot of ferry service between Taiwan main island and these offshore small islands. You can see we also have from here. Okay, this is part of Kinmen Island, just very close to the mainland China coast. Okay, we also have ferry from Kaohsiung, one of large. Well, indeed it is the biggest port in Taiwan, Port of Kaohsiung. From Port Kaohsiung to Ma Gong. Okay, Penghu Pescadores Island. Okay, we also have some island service from here. Okay, to this island. Okay, can I meet this one? Okay, so you can see before the pandemic, we have so many ferry service from different port city in the main island to the offshore small islands. Okay, surrounding Taiwan. Okay, so because these are all domestic voyage, so apparently it will not be influenced by the border control, right? Okay, so this domestic, we have a lot of domestic ferry service. Even under the pandemic, the ferry system keep running or keep operational. Okay. Okay, so you can see, you can more clearly, right? For this area, okay, Kinmen Island, just off the coast of the mainland China. Okay, so so to the offshore island, as I say, from Keelung to the Mazu Island, right? We have branch campus here. So there are two ferry boats, okay, two ferry ships serve from between Keelung Island and the Mazu Archipelago. And this one is older one, built by Japan Shipyard in 1985. And this is a relative new one, just built, it's just under service from the year 2014 at a cost of $500 million US. Okay. Okay, so we have very strict control. I believe in Indonesia the same, right? When no matter you want to take the international voyage ferry or domestic voyage ferry, you have to present your personal identification card before you are allowed to board the ferry ships. Okay. So before, as I said, there are some strict quarantine control, right? Before you boarding the ships, you have to take the temperature, okay? Temperature control. Okay, so your body
temperature is too high and you are not allowed to onboard the ferry ships. And the second, you can see you have to wear a face mask. Without face mask, you are not allowed to onboard. And you also have to wear a face mask all the voyage. Okay, so even though you're already on board, you have to wear a face mask until you arrive at the destination. And I say there are some seat separation in the terminal area, right? In the ferry terminal area, we have seat separation. Okay, so the passengers are not allowed to sit next to each other. Okay, so this with cross red here means this seat is not available. Okay, and we also have used like a Japanese partner. In Japanese ferry system, they use the alcohol disinfection. So when the passenger, before they on board, we ask the crew use alcohol to disinfection all the seat, all the area. After the passenger disembark, the crew have to do the same practice again. Okay, so like is the quarantine control practice according to my knowledge. These are the 4 major steps we have done to avoid those people got the COVID-19, they get on board. Okay, to avoid them to get on board. So we have four screen system. One is temperature control, one is face mask, and then the seat separation and the alcohol disinfection. Okay, this is what we have done. And these are for ferry system. As you know, passenger ships, including ferry and also including the cruise ships, right? So these are practice both for ferry and also for cruise ships. But for cruise ships, we have the other important topics. You know, the Malaysian cruise shipping company, okay, Star Cruise, okay, they have the company have its motor vessel Superstar Aquarius. Okay, these ships use Keelung Port, where my university located as a home port. Okay, so these are very big ships which can accommodate around 2,000 passengers. Okay. Okay, so normally these ships serve patrol before the COVID-19. These ships serve from the Taiwan to Okinawa in the southern part of Japan. So they have the international voyage. They attract a lot of passengers. But as you know, now after COVID-19, Japan is also heavily hit by the COVID-19. So Taiwanese government won't allow the passenger to travel between Japan and the Keelung port and the Taiwan's port. So the cruise ships lost most of his customer. Okay, so almost you see the ships were keep berths in the Keelung port. They have berthing fee, and they also have some crew on board. They have to pay the salary, right? They pay the wage salary to the crew, to the ship's crew, right? So let's think what kind. If they don't keep this situation keep going, right? Because nobody can tell us, right, when the COVID-19 will be ended. Okay, so probably the COVID-19 will last for another 1 year. In that case, right, I believe the cruise ship company will heavily lost or even possibly become bankrupt. So they come to Taiwan government and say, oh, since we are not allowed to serve between Taiwan and the other nation, can we serve, okay, take the passenger, okay, take the tourist passenger between Taiwan main island and the Taiwan offshore island. Okay, so we can see here, so the Taiwan government say, okay, you could do that. So if you want to carry the passenger, there are so many small islands around Taiwan, right? Also, the cruise ship company, they propose this service from Keelung. They go to the Ma Gong
Penghu Island. Okay, and after Penghu Island, they go to the Maju Island and come back to Keelung. This is the first routing, right? And then they also propose the second routing from Keelung and to Penghu Island, to Kinmen Island, and come back to Keelung. So this routing become very popular, very welcome by the local tourists in Taiwan. Because a lot of Taiwanese, they are in the old day, they love to travel abroad. They probably like go to Singapore, they like to go to Indonesia, but now they are not allowed. Okay, as a tourist, they are not allowed anymore. So the other alternative they can do is they take the cruise ships departure from Keelung to the Magong, another small island archipelago, go to the Maju Island, come back. So enjoy their holiday. Also, they can take the alternative routing, right? So the cruise ships manage to try to have the passenger on board. So like they have income. They can have the income. Okay, so for town government, they are also very good. Do you know why? Because from Taiwan, if you take the airplane from Taipei to the Maju Island or to the Magong Island, to the Kinmen Island, you cannot use a very jumbo jet airplane. Okay, so the number of passengers the airplane can carry is limited, but the demand for sightseeing to offshore island are large. There are large demand. So the cruise ships take the opportunity. Okay, say they try to they already developed this routing, international. Instead of international routing from Keelung to Japan, they use the Keelung as home port to go to the offshore small island around Taiwan, so that the economy won't be greatly impacted by the pandemics. Okay, but Taiwan government, Taiwan Health Administration, CDC, Central Disease Control Administration, they are very strict. Okay, say if you are start cruise ship company, you want to serve the passenger in Taiwan. The most important issue is because there are so many crew on board, right? The crew working on these ships, right, are from 21 nations, okay, including some staff from Indonesia, some staff from Singapore, okay. So we have to make sure all the crew, 588 crews, they are healthy, okay, before they can serve the customer, okay. So I think just in last month, in the June, we asked all the crew come to Taiwan and let's stay in a quarantine hotel, okay. So we have to make sure these crew are healthy before they can receive the passenger on board, okay. Okay, so this ship can accommodate near 2,000 passengers, and the number of crew on board is 588. Okay, 588. Okay, so you see they have very strict system. Okay, so when the ship come on board, the passenger disembark, we sanitize the surrounding near the terminal area. Okay, near the berth, even near the berths. Okay. You see the quality control and crew of the Explore Dream, right? This vessel is for 14 days, okay, when they arrive the Keelung port. Okay, you can see here. And the crew members, when they want come to Taiwan, they, especially for the foreign crew, they have to get the permission from Taiwan government. Once they come, they have to stay in a quarantine hotel for 14 days. Okay. Okay, the third issue, as I say, especially now there are not so many international flights available between Taiwan and Japan and Hong Kong, because the international flight, we don't have so many passengers, so the flight number is greatly reduced, right? Greatly reduced. So, but you know, there are still during the pandemic period,
not so many people go outside, go to the supermarket to buy something, right? In Taiwan, it's still okay, but I believe in most nations, you are not allowed to go to the supermarket, or probably you can only go there for once a week, right? Something like that. So e-commerce become very popular, okay? Especially cross-border e-commerce. Because Taiwan is quite close to mainland China, we have a lot of consumer here buy product from the website Alibaba. Okay, so we can we have to move the cargo. In the old day, they probably use the airplane, but you know the airplane, the number of flight now is greatly reduced. Okay, but the demand is there. Okay, passenger demand is gone, right? But the cargo, the air cargo demand is there, but the flight number is limited. So there become an opportunity for the port and also for the shipping company. So the shipping company, they develop express cargo service. Okay, they build the express cargo warehousing in port of Kaohsiung. So it's just operational recently. But in the port of Taipei, right, they already have express cargo terminal. Okay, so now the volume greatly increase. Okay, the growth rate for the express cargo in the port area in the Taipei port, I think the growth percentage more than triple. Okay, so there is great demand. So what I'm thinking is like this is an express cargo import and export control process. You can see here. Okay, and the area is big, right? Okay, I think time is almost up, right? Okay, the implication is here. Last year I visited Palembang, right? And as I said, Professor Erica, she's so kind to bring me to visit the port of Tanjung Abi port, right? I find there are so many space area there. There are so many empty area there. And I'm not so sure why is the situation there now, right? Because 1 year passing by, right? I'm just thinking, right? If there is express cargo demand in the old day carried by airplane, and now the airplane flight number gradually reduced. If your situation is similar to Taiwan here, then probably is the best timing to use the empty area of Port Tanjung Api to set up express cargo handling area. Okay, so you can serve the unmet demand. Okay, so for something like e-commerce, express cargo demand. Okay, so that's all of my presentation. Thank you for your attention. Now it's 10:50. Okay, thank you for your listening. Any question you can, should you have any question, you can just email me. This is the end of my presentation. Thank you very much indeed. Thank you, Prof. Ted. Thank you for your very, very extraordinary presentation. And we think that Indonesia can learn more in your country, how your country overcome the COVID-19 pandemic. So I'm sorry for a little mistake that we have done. It should be I read your CV first before you present, but it's okay. I will read your CV. Okay, now I will read your CV. Okay. Ladies and gentlemen, the Professor Tang Chen Lun, or we can call him Prof. Ted, is a professor and director of Internship and Career Development Division, Academic Affairs Office. And he's also in NT National Taiwan Ocean University. Is that right, Prof. Ted? That's correct, yeah. Okay. So in your presentation, you explained about how Taiwan overcome the COVID-19 pandemic. The Taiwan have 3 points. First is strict quarantine control and changing route and reduce of a number of international air flight. It's very interesting presentation. And in the end of the presentation session, we have a question and answer session. So the
Ladies and gentlemen in the event will chat or we write the question in chatting room. Yeah, Okay, I see. we continue our session. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan sesi selanjutnya, yaitu Profesor Erika Bohori yang akan menyampaikan presentasinya mengenai multimoda dalam hal rekonstruksi transportasi dalam menghadapi era new normal. Baiklah Bu Profesor Erika, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Mela, my junior and future leader. I would like to present in English, but berbicara dalam bahasa Indonesia, so that can see from my presentation, and kita akan bahasa Indonesia untuk mendiskusikannya. Izinkan saya untuk share ini sebentar saja, karena akan lebih baik kalau dengan gambar, kata Prof. ATN tadi. Ada sahabatku Profesor Muji, masih ada? Oh, sudah terpental dia dengan sinyal ya. Baik, ini yang akan saya presentasikan di sini adalah transport reposition in facing new adaptation habit atau new normal. Let me share first. Oke. Bisa kelihatan sekarang? Is that okay? Right. Oke. Baik. Kita sudah 4 bulan. After 4 months, waktu pandemi kita evaluasi. Berapa jauh kita berjalan? Berapa banyak yang sudah berkorban? Dan halo, bisa kedengaran suaranya? Halo? Bu, jelas kedengaran Bu. Silakan Bu, lanjut. Jelas Prof, clear. Ada in the background. Jadi dalam ini saya mengambil gerakan gigi seperti ini ya, karena WHO protokol itu bertentangan dengan banyak orang, tapi kita harus patuh gitu. Rasanya males pakai masker, tapi kita harus pakai. Nah, di sini social economic activity juga harus digunakan protokol, dan transport reposisi juga harus menggunakan protokol, tetapi semuanya ini akan sulit kalau tidak bersinergi. Jadi setiap elemen ini harus mulai bersinergi. Ya, jadi kita sudah mencobanya selama ini dengan demand pull. Jadi demand-nya ditarik. Dengan cara apa demand-nya ditarik lagi? Yang dulunya dikurung di rumah, stay at home, sekarang boleh keluar walaupun bergantian 2 hari sekali. Walaupun dipersulit dengan segala macam tes sebelum berangkat. Tapi sudah mulai ditarik kembali demand-nya, sudah dibuka berbagai aktivitas. Namun kita juga memberikan supply push. Bagaimana supply push? Itu pengusaha angkutan, pengusaha kapal, penumpang, itu semua mulai menggaris-garisi, menyilang-nyilangi duduknya supaya tidak berdekatan. Namun gagal juga pada satu saat kalau dua-duanya tidak patuh, kalau user sama controllernya tidak patuh. Nah, yang kita lupakan apa? Psychological impact. Saya bukan ahli psikologi di sini, cuma saya melihat bahwa ada hal yang pernah kita lupakan, yaitu kita belum sama satu persepsi memperhatikan ini. Jadi ada yang agresif sifatnya, tidak mau wearing mask, nggak mau pakai masker, tidak mau cuci tangan, dan dia selalu berkerumun gitu. Itu anak-anak muda. Makanya sekarang anak-anak muda sudah meningkat yang kena positif, sudah menurun usianya yang lebih muda. Kalau yang agresif ini fatal, dia sehat, dia OTG, dan yang brave ini, yang berani ini adalah orang yang terpaksa berani demi tugas. Ada beberapa hal yang membuat dia jadi berani. Kalau agresif itu sudah urat takutnya udah putus. Yang scared, yang takut ada juga. Itu seperti saya takut, banyak takutnya.
Kenapa? Mungkin karena saya emak-emak yang udah tua kali ya. Kemudian yang ignorance ini yang bahaya, ignorance ini dia takut, tapi dia juga nggak pedulian ya. Nah inilah yang kita perlu perhatikan. Lalu bagaimana? Ya, ini ujung-ujungnya nanti Pak Joni yang bicara nih. Prof. Joni Emerson akan membahas bagaimana mengatur karakter-karakter yang seperti ini. Kemudian ada fase-fase sampai kita ke new normal sekarang ini. Tadinya ada PSBB. Konyolnya lagi PSBB ini sering dibilang orang pembatasan sangat basa-basi katanya. Kemudian ada recovery period. Nggak tahu, kita sudah lewat ini semua, tapi kayaknya kita perlu di PSBB lagi. New normal sekarang. New normal ini seperti tadi dalam bahasa yang lain, Prof. ATM sama saya, tapi sama intinya, ada yang bisa menarik hikmahnya dari situ, ada juga yang menjadi ancaman. Jadi ancamannya tadi kita menjadi tidak sehat, tidak selamat, tidak sehat, dan kita jadi kontraproduktif. Nah yang baiknya adalah kita bisa tetap safe, tetap aman, tetap imun, aman dan imun, ya. Kemudian kita sehat, dan bisa tetap produktif bekerja. Lalu apa yang big problem dari 4 protokol itu? Saya perhatikan yang 4 itu adalah physical distancing. Jadi ini adalah big problem bagi kita. Nah, coba kita lihat reposisi dari passenger transport. Apa yang perlu kita lihat di sini? Dengan pemakaian masker, ya, cuci tangan, dengan jaga jarak dan stay at home. Ini ada peraturan. Peraturan juga bermasalah, dari peraturan keluar menggantikan peraturan, ini nomor 18 ya, nomor 18 yang sebelumnya. Nah, ini kemudian ada lagi surat edaran nomor 12 dan banyak lagi yang berganti-ganti. Saya ingin mengutip saja di sini, meng-highlight di sini bahwa banyak orang tidak memakai masker merasa sudah aman, new normal. Tahu nggak kalau bahasa Palembangnya itu new normal itu? Balik normal katanya, sudah normal, nggak perlu lagi masker. Nah ini yang gawat tadi, ignorance tadi kan. Beberapa orang cukup meletakkan maskernya di dagu, bukan di mulut, di dagu. Kalau ada polisi mereka baru naik ke dagu. Nah kemudian toko-toko sudah menyediakan untuk cuci tangan, ya. Tapi tidak ada yang mengevaluasi, kan bisa dilihat dari CCTV-nya berapa orang yang cuci tangan atau yang abai saja lewat-lewat. Nah, di sini yang sangat menarik kita melihat ketidakpatuhan ya. Sejak karena orang tadinya bekerja di rumah, jadi beberapa pekerja itu ya banyak juga yang sudah kerja keluar terinfeksi. Ada bank, ada universitas, ada beberapa kantor lain yang kena satu tutup semua. Nah ini yang sudah sangat menakutkan karena penularannya luas gitu ya. Kemudian ojol passenger dan driver itu sudah dibolehkan, kadang boleh, kadang tidak, sehari boleh, sehari tidak. Nah ini peraturannya ini bagaimana nanti Prof. Joni, tolong pencerahannya. 1 cm itu memang ada sekat, tapi cuma jaraknya 1 cm, padahal katanya bisa 1 meter atau 1,5 meter. Nah ini kan tidak konsisten. Nah disinilah menariknya, kita sedang melakukan riset on travel behavior, nanti pada episode berikutnya kita akan sajikan travel behavior changes in pandemic time ya. Ada behavior change of ojol driver, ada modal split between ojol and other modes of transport, ada the change of trip generation during pandemic COVID. Kita memperhatikan. Kemudian ada lagi, banyak lagi, ada juga yang melihat emisi. Idealnya dengan ada work from home, ya, bekerja di rumah, tidak ada lagi orang yang travel dan kendaraan sepi. Iya, tapi di beberapa tempat tetap ramai. Ada di beberapa tempat yang patuh sepi. Oke, ada UNCTAD mengeluarkan 10 action plan untuk memperkuat international trade. Itu tadi tentang penumpang. Nah, tentang barang di sini ya, UNCTAD mengeluarkan Policy Brief nomor 79 April 2020 ya. Jadi ada 10 ini yang tentunya tidak semuanya bisa dipenuhi. Menjamin uninterrupted shipping. Siapa yang bisa menjamin kalau barangnya tidak datang?
siapa yang bisa menjamin kalau dari hinterland tidak muncul produk yang mau dinaikkan ke kapal? Kemudian maintain ports open. Siapa yang bisa menjamin bahwa itu bisa dibuka terus gitu ya? Nah, ini protect international trade. Jadi ada larangan, ada ya Indonesia ini juga ya termasuk juga di beberapa tempat internasional. Bahkan terakhir ini ada keluar beberapa negara sudah melarang orang dari Indonesia untuk masuk. Kemudian ada yang memfasilitasi cross border transport. Ada yang ensure the right of transit. Nah, ini semua bisa kita perhatikan. Nah, pembatasan ini sebetulnya sudah mulai membuka peluang kalau kita jeli. Kalau kita pasrah sama ini ya sudah semua pada bangkrut. Tapi sementara Shopee naik penjualannya, yang Bukalapak, yang online itu ya, mereka naik penjualannya dan mereka melalui kapal kombinasi sama pesawat. Karena ongkosnya mahal, orang akan bayar berapapun. Saya lucu juga. Itu suami saya beli temulawak, beli jamu-jamu itu dari Jawa online. Padahal di atas meja saya sudah sediakan, pas dibuka, kok sama. Nah ini demam online juga, tapi bagus sih. Memang lebih murah dari luar. Sudah pakai ongkos transport masih lebih murah dari luar. Nah ini yang peluang-peluang pemasaran nanti ya. Jadi ada protect shippers ya, memprioritaskan technical assistance. Baik, kita lihat apa yang reposisi yang diperlukan untuk freight transport tadi. Baru-baru ini ada keluar Inpres nomor 5 tanggal 16 Juni 2020. Dan di sini ada peluang juga untuk angkutan barang berkembang dan kita melihat hambatan yang sekarang itu adalah orang tidak bisa beradaptasi ke IT system. Padahal itu no other choice. Kita sekarang seperti didorong orang, didorong keadaan untuk menggunakan IT. Sepertinya kita rapat, kita pakai webinar, kita seminar ini sudah cepat dari beberapa hal yang tangkap. Tapi dari pelabuhan belum banyak yang bisa begitu. Dan banyak yang fell down, ya. Truk kontainer, big container itu sudah no longer preferable. Yang sekarang keluar adalah mini kontainer. Kontainernya sepertiga, seperti yang di bawah ini. Ini bisa dimasukkan ke kontainer yang besar dan bisa sepertiganya. Dan bisa juga dilipat. Nah, kenapa gunakan yang ini? Jadi efficient time. Jadi mereka sudah mencoba menghindari menggunakan warehouse. Karena warehouse itu lama bongkar muat lagi, kemudian waktunya lama. Kalau bisa mereka memperpendek waktu, transit langsung pergi lagi. Ini bisa dikombinasi dengan helikopter, dengan pesawat, dengan bermacam moda transportasi lainnya, darat misalnya ya. Di Bom Baru misalnya, sudah 3 bulan, teman saya yang bekerja di angkutan di sana, dia karyawan, jadi dapat gaji. Buruh sudah 3 bulan tidak dapat gaji. Nah di sini mereka ternyata angkutan barang, semen segala macam itu sudah prefer mereka menggunakan angkutan mobil, ya, angkutan mobil. Nah jadi di sini cenderung orang menggunakan gateway to gateway services. Jadi inilah kemajuan dan juga kemunduran kalau kita tidak beradaptasi. Jadi how multimodal can solve? Jadi bagaimana multimodal bisa menyelesaikan permasalahan? Jadi ada distribution system dengan menggunakan transshipment system. Jadi ada perbandingan different transportation mode. Kemudian ada fokus dalam pengantaran, ya. Nah ini ada contoh dari Melinda, multimodal option. Kita mendapatkan multimodal transportation itu ada kombinasi airplane truck, ada kombinasi sea vessel, ada kombinasi airplane helikopter. Ya, saya sudah diperingatkan. Nah ini ciri sekarang efficient time and cost, mini container yang tadi, dan ini transshipment. Nah ini jalan keluar untuk warehouse time diperpendek di port ini sehingga dia langsung saja dari gateway ke gateway services. Nah sekarang current study untuk angkutan barang ini
adalah berusaha untuk mengembangkan sistem dalam trading, Ministry and Trading. Kita mencoba membuat sistem, create integrated system in Province Trading Department. Ini banyak sekali pre-clearance time-nya di sini, dibuang semua. Kita coba membuat